Desa Sombano, Kaledupa, Wakatobi. Sombano adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Desa ini, sebagian besar penduduknya bersuku Wakatobi. Sebagian besar juga penduduk di desa ini bermata pencaharian nelayan. Desa ini letaknya ada di Pulau Kaledupa. Akhir Agustus lalu, tim Gatra kembali mampir ke Kaledupa, tepatnya Desa Sombano. Desa wisata di ujung utara pulau terbesar kedua itu kerap masuk dalam paket yang ditawarkan Biro Perjalanan Wisata karena memiliki danau air asin terpanjang dan pasir pantai terluas di Wakatobi. Jadi kondisi pariwisata ini masih istilahnya terkantung-kantung kalau kita istilahkan, karena lebih besar orang yang tidak mengerti pariwisata daripada orang yang mengerti. Kalau kita berbicara pariwisata kan harus kita bicara dulu lingkungan, mungkin ya, keindahan lingkungan, keramahan lingkungan, lantas ke orang. Wisata itu kan harus indah, harus bersih, harus nyaman. Jadi kayaknya lingkungan dan manusia tidak bisa dipisahkan. Yang terutama manusia, karena yang selalu merusak lingkungan kan manusia. Jadi barangkali otak manusia itu dipariwisatakan dulu, baru lingkungan dipariwisatakan. Wakatobi ditetapkan sebagai cagar biosfer bumi ke-8 di Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2012. Berdasarkan data Organisasi Riset Biodiversitas asal Inggris, Operational Wallacea, Wakatobi memiliki lebih dari 750 spesies karang dari 850 jenis karang di dunia. Jumlah ini lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan keragaman koral yang dimiliki Karibia. Kadang datangnya lewat Taman Nasional, mereka ke Kaledupa, melepernya ke sana ke Taman Nasional, karena ini kan kawasan Taman Nasional. Jadi secara tidak langsung alam Wakatobi ini menjadi alamnya Taman Nasional. Jadi mereka harus diketahui Taman Nasional baru masuk ke desa-desa mana yang dia tuju. Paling tidak dari Taman Nasional dikawal. Kalau ada tamu-tamu itu mereka kawal kemana arah tujuan itu selalu. Kalau mau ke pantainya, kawal ke pantainya, mau ke benteng juga dia kawal ke benteng, mau dive lihat keindahan alam bawah lautnya, Taman Nasional suruh kawal. Pariwisata Sombano yang tertatih-tatih membuat masyarakatnya memilih hidup dari memecah batu dan menambang pasir. Dua kegiatan yang jelas mengikis gunung batu di hutan sekitar Sombano dan menguras pasir mahal luas yang dibanggakan pemerintah itu. Masyarakat masih menderita dengan sinyal. Dia tahu pemerintahnya bagaimana dia lihat. Sombano mau desain seperti destinasi wisata. Tidak kepikiran dengan lampunya. Wisata itu kan harus dengan lampu, dengan sinyal. Bisa terjadi wisata kalau lampunya ada, kalau sinyalnya ada. Bagaimana wisatanya mau datang kalau tidak ada lampunya, tidak ada sinyalnya? Bagaimana wisata mau komunikasi dengan masyarakat di sini kalau tidak ada sinyal begini? Sebenarnya pemerintah juga kurang melirik itu. Mungkin terlena dengan pembangunan lain, dia belum sampai ke pembangunan itu. Tapi kami masyarakat betul-betul mendapatkan itu, karena dan kayaknya bukan cuma masyarakat ya, kayaknya pemerintah juga merasa menderita bila kesini karena sinyalnya tidak ada. Ya, betul. Rata-rata warga punya beberapa jenis pekerjaan sekaligus. Nelayan di malam hari, bertani bawang di pagi hari, memecah batu pada siang hari sembari duduk di teduhnya naungan atap rumah, lalu berlanjut menggali pasir pada sore harinya. Ada pula yang bertani rumput laut. Sebagian lainnya mengembangkan hasil tangkapan dan mengolahnya menjadi ikan asin yang biasa dijual ke Wanci hingga Kendari. Laut ini pertama kita beli dulu per karung itu 100.000 satu karung, baru kita olah menjadi kadang 10 tali kita dapat dalam satu karung itu.
sekarang kan sudah tidak beli lagi. Jadi kita ambil kita punya sendiri. Sebagai desa wisata, Sombano harus berbenah agar menarik banyak orang untuk datang. Sarana, prasarana harus ditingkatkan. Peran pemerintah harus juga dilibatkan. Agar desa Sombano, Wakatobi bisa cerah kembali dan ramai oleh hiruk-pikuk turis yang datang. Kondisi wisata hari ini yang saya merasa prihatin, ya penambang-penambang pasir itu. Pasir di pantai itu kan sudah banyak hilangnya digarut masyarakat untuk pembangunannya. Padahal pasir di sini yang terpanjang Untuk di wilayah Wakatobi menurut saya, karena dari ujung kampung sampai Tanjung sana kan hampir 2 kilo kemarin kita jalan kan, pantai itu pasir putih Morogo itu, tapi sudah banyak hilangnya. Tapi masyarakat siapa? Zaman sekarang juga zaman pembangunan, masyarakat membangun, bikin rumah harus dengan pasir, mau lari kemana harus lari ke situ. Jadi serba salah. Hanya kata orang-orang pintar kan bisa didatangkan pasir dari luar kalau memang perdanya itu kuat dan pemerintah mendatangkan pasir supaya masyarakat beli pasir dari luar dan ada aturan yang mengancam bila perlu pidana kalau menambang itu. Masyarakat kan tidak takut karena tidak ada ancaman pidana. Tapi kalau ada ancaman pidananya baru ditangkap, baru di penjara, pasti masyarakat takut. Mau tidak mau harus kita beli pasir dari luar. Tapi ini kan biar pemerintah lihat kan tidak pernah dimarah, tidak pernah dilarang sampai pasir habis. Begitu. Itulah yang saya khawatir, jangan sampai pemerintah melirik Sombano sebagai tempat destinasi wisata, ternyata pasirnya habis. Terkait dengan konektivitas jaringannya, terutama untuk di internet atau di telekomunikasi ini, memang kita membutuhkan dukungan dari pihak terkait, terutama kan dari Telkomnya, karena mereka yang punya kompetensi dalam hal pengembangan jaringannya. Nah, untuk Wakatobi sebenarnya secara umum coverage-nya Telkom ini ya sudah sampai di Binongko. Hanya praktis memang masih ada titik-titik tertentu yang masih mungkin dia blank spot, masih belum terjangkau dengan jaringan. Nah, termasuk dalam hal ini kan di Sombano, intervensinya di sana tentu kan harus penambahan tower supaya bisa dijangkau. Nah, tentu pemerintah daerah selama ini selalu berusaha juga mengkomunikasikan dengan pihak PT Telkom untuk pengembangan infrastruktur tower ya dan jaringan untuk bisa menjangkau ke sana. Tapi kita yakin bahwa dengan posisi Sombano, bukan cuma Sombano tapi termasuk juga Hoga, termasuk juga di sini di Matahora yang masuk dalam delineasi BOP tadi, karena mandatnya bahwa BOP itu kan akan di wilayah otoritatifnya itu akan menjadi konsentrasi untuk pengembangan industri pariwisata seperti resort, yang harapannya bertaraf internasional lah, kira-kira seperti itu, sehingga saya yakin bahwa kalau skema ini sudah berjalan, maka dengan sendirinya pastikan paketan juga untuk percepatan infrastrukturnya, termasuk telekomunikasinya ini akan juga menyesuaikan. Dan saat ini keseriusan pemerintah pusat sebenarnya juga tercermin dari proses percepatan untuk penyusunan ITMP namanya, Integrated Tourism Master Plan, yang mana ini akan menjadi dokumen peta jalan pengembangan pariwisata Wakatobi selama 25 tahun ke depan ya. Seperti apa Wakatobi akan ditata, dipercepat, atau diakselerasi pembangunannya, meliputi aspek tata ruangnya, infrastrukturnya, investasinya, termasuk pemberdayaan masyarakatnya. Ya, maka kita yakin bahwa ya kalau ITMP itu jadi, apalagi juga ditetapkan dengan Perpres, maka ya dorongan dari pemerintah pusat, termasuk juga
pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya, termasuk tentu juga swasta ya, ini akan semakin akan semakin kuat lagi. Terlepas dari banyak kurang dan lebih mengenai Desa Sumbano, tempat ini patut Anda kunjungi. Beragam keindahan dan juga pemandangan selalu ada memanjakan mata Anda di Sumbano.